saksikan video ini. Jangan tidak ditonton ya. Oke. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Christian Garayon dari kelas N5 angkatan 2021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan dan menjelaskan tentang mata kuliah analisis lingkungan bisnis, yaitu materi sistem ekonomi. Baik, yang pertama yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu kombinasi atau aturan dan mekanisme yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan ekonomi dalam suatu masyarakat. Setiap negara tentu memiliki sistem ekonomi yang beragam, yaitu sejalan dengan ideologi, karakteristik, sosial, kondisi ekonomi, dan sumber daya yang mereka miliki. Menurut Gregory Grossman dan M. Manu, sistem ekonomi melibatkan unsur-unsur seperti unit-unit ekonomi, agen-agen ekonomi, dan lembaga-lembaga ekonomi yang berintegritas dan mempengaruhi dan mendukung satu sama lain. Yang kedua, fungsi sistem ekonomi. Selain pengertian sistem ekonomi, ada pun fungsi yang dimiliki. Yang pertama yaitu mendorong produksi. Sistem ekonomi menjadi pendorong bagi masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan produksi agar kebutuhan tercukupi. Yang kedua yaitu koordinasi. Sistem ekonomi menyediakan mekanisme koordinasi yang memungkinkan individu-individu dalam kegiatan ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Ini mencakup kepemilikan dan regulasi campuran oleh pemerintah dan sektor swasta. Sistem ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan monopoli dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun juga memiliki kelemahan, yaitu kesulitan memenuhi kebutuhan berbagai masyarakat dan potensi untuk terjadinya korupsi. Kemudian ada faktor-faktor ekonomi. Yang pertama yaitu sumber daya alam atau SDA. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah dan letak susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air, hingga sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Sumber daya alam sendiri terbagi lagi menjadi 3 jenis, diantaranya sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, baik dari hewan ataupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati diantaranya ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, dan lain-lain. Kemudian sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah air, sinar matahari, udara, tanah dan tambang, serta minyak bumi dan gas. Yang kedua, sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM merupakan individu yang produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi. Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan elemen lainnya seperti teknologi maupun modal. Karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor lainnya tersebut. Sumber daya manusia sendiri tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya, namun lebih pada efisiensinya. Yang ketiga yaitu akumulasi modal. Akumulasi modal sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses penambahan stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal. Kaitan antara akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi sendiri secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto atau investasi bruto dikurangi depresiasi yang keduanya berupa berada dalam cakupan komponen produk domestik bruto atau disingkat dengan PDB. Dalam model pertumbuhan ekonomi, Harold Domar meningkatnya tingkatan tabungan memungkinkan lebih banyak investasi yang kemudian berpengaruh pada tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi
dalam jangka menengah dan pendek. Kemudian, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Organisasi produksi sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi. Dalam berbagai kegiatan perekonomian, organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajerial dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Yang kelima yaitu teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan menghilangkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi. Jika semula pertukaran barang dilakukan secara fisik, kini pertukaran ini terjadi melalui media teknologi. Pergerakan ekonomi yang terjadi kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi. Perkembangan teknologi informasi juga secara tidak langsung akan memperkuat daya saing suatu negara dalam membangun perekonomiannya. Yang keenam yaitu faktor politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintah yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Selain itu, aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, sikap, motivasi kerja, pandangan masyarakat, atau kelembagaan masyarakat, tertib hukum dan susunan serta peraturan dalam pelaksanaan hukum perundang-undangan yang keliru juga menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi, sehingga tidak mendukung terlaksananya pertumbuhan ekonomi karena hukum sudah seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dan tertib. Selanjutnya adalah lingkungan ekonomi. Yang pertama adalah lingkungan mikro. Istilah lingkungan mikro mengacu pada lingkungan yang ada dalam suatu organisasi perusahaan dan dapat mempengaruhi operasional perusahaan sehari-hari. Itu terhubung ke area kecil tempat perusahaan beroperasi. Lingkungan mikro terdiri dari semua kekuatan yang mengelilingi perusahaan. Faktor-faktor ini khusus untuk perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, kinerja suatu perusahaan dapat terpengaruh dalam jangka pendek. Departemen pemasaran bekerja dalam lingkungan bisnis yang dipengaruhi oleh keadaan di luar kendali perusahaan. Kekuatan-kekuatan ini diklasifikasi sebagai lingkungan makro atau lingkungan mikro. Kekuatan lingkungan mikro adalah kekuatan yang bersifat individual dan berbeda, seperti pelanggan, produsen, perantara pemasaran, entitas publik, dan perusahaan itu sendiri. Sedangkan kekuatan lingkungan makro meliputi faktor demografi, ekonomi, sosial, dan budaya, faktor politik dan hukum, teknologi, dan faktor lingkungan. Lingkungan alami, pelanggan, karyawan, pesaing, media, pemegang saham, dan pemasok. Selanjutnya adalah lingkungan makro. Lingkungan makro mengacu pada serangkaian kondisi yang ada dalam perekonomian secara keseluruhan, bukan pada sektor atau wilayah tertentu. Secara umum, lingkungan makro mencakup tren produk domestik bruto, inflasi, lapangan kerja, belanja, serta kebijakan moneter dan fiskal. Lingkungan makro terkait erat dengan siklus bisnis secara umum dibandingkan dengan kinerja sektor bisnis individual. Lingkungan makro mengacu pada bagian kondisi makroekonomi di mana suatu perusahaan atau sektor beroperasi mempengaruhi kinerjanya. Makroekonomi berkaitan dengan produksi agregat, pengeluaran, dan tingkat harga dalam suatu perekonomian dibandingkan dengan industri pada pasar individual. Selanjutnya ada teori ekonomi. Selanjutnya adalah teori ekonomi. Adalah pandang-pandangan yang mengabarkan sifat hubungan yang ada dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan.
Selain itu, teori ekonomi juga memberikan gambaran tentang sifat-sifat utama dari sistem ekonomi dan bagaimana sistem ekonomi berfungsi. Dalam teori ekonomi yang diterangkan adalah gambaran umum dan yang disederhanakan mengenai kegiatan ekonomi dan sifat-sifat hubungan. Mengetahui kenyataan dalam perekonomian saja belumlah cukup untuk belajar ilmu ekonomi. Yang lebih penting ialah menyusun kenyataan ini secara sistematik dan membuat gambaran umum tentang kegiatan suatu perekonomian dan komponen-komponen lainnya. Ahli-ahli ekonomi menyatakan teori tanpa kenyataan tidak ada gunanya, tetapi mengetahui kenyataan saja tanpa teori tidak akan berarti sama sekali. Dan yang terakhir adalah ekonomi terapan. Lazim disebut teori kebijakan ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah. Salah satu peranan teori ekonomi adalah berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi, yang pertama-tama harus diperhatikan adalah tujuan-tujuan dari kebijakan ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut yaitu yang pertama, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat. Yang kedua, menciptakan kestabilan harga. Yang ketiga, mengatasi masalah pengangguran. Dan yang keempat, mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Baik, sekian dari saya dalam menceritakan mata kuliah analisis lingkungan bisnis tentang sistem ekonomi. Jika ada kata yang salah ataupun dan yang lain-lain, saya mohon maaf. Terima kasih.